Anda sudah makan teratur, tapi mah tetap kambuh. Berarti masalahnya bukan di jadwal makan, tapi di sesuatu yang lebih dalam. Dan ini jarang dibahas. Hai teman-teman, saya Kang FD. Tahun depan usia saya 60. Kita bahas pelan-pelan ya, bahasanya sederhana agar mudah dimengerti, tapi tetap ilmiah. Apa yang saya jalani ini bukan sekedar teori, tapi perjalanan dan pengalaman pribadi plus observasi banyak kasus nyata. Saya pribadi ngalamin, minum kopi satu teguk aja, lambung langsung bermasalah. Dan ini terjadi hampir 40 tahun lamanya. Satu, sekarang kita luruskan dulu istilah yang sering disalahpahami. Mah, itu bukan diagnosis medis, tapi kumpulan gejala. Perih, nyeri ulu hati, kembung, mual. Gastritis itu radang dinding lambung. Penyebabnya Helicobacter pylori. Kedua, obat anti nyeri. Ketiga, stres berat. Asam lambung naik itu kondisi sementara. Sementara GERD merupakan kondisi kronis. Gejalanya dada panas, asam naik sampai ke tenggorokan. Bisa juga batuk lama. Kedua, analogi sederhana. Lambung itu seperti botol. Katupnya seperti tutup. Kalau tutupnya rapat, aman. Kalau longgar, maka asam naik ke tenggorokan. Masalah utama bukan asamnya, tapi katupnya bocor. 3. Fakta versus mitos mengenai gangguan lambung. Mah karena telat makan? Itu tidak selalu. Lebih banyak karena konsumsi makanan atau minuman gula tinggi dan tepung. Juga ultra processed food. Jadi masalahnya bukan cuma asam terlalu tinggi, tapi bisa juga karena asamnya tidak cukup kuat untuk mencerna makanan. Akhirnya makanan ngendon di lambung, terus jadi gas, lalu menekan ke atas. Disitulah muncul rasa perih, kembung, sampai asam naik. Kemudian makan sedikit, tapi sering. Kasihan loh, lambung tidak pernah istirahat dan tidak cukup waktu memperbaiki dirinya sendiri. Keempat, cerita titik balik. Saya masih ingat, tahun 2000 di Bali, saya disuguhi teman segelas kopi. Dan itu buatan dia sendiri. Sehingga saya nggak enak untuk menolak. Kemudian saya minum satu teguk. Langsung tidak nyaman, mual, perih. Dan kemudian lama-lama gangguan lambung itu berkembang jadi GERD. Bahkan pernah muntah, tapi yang keluar hanya air yang rasanya super asam. Dari situ saya mulai sadar, ini bukan sekedar akibat dari minum kopi atau makanan pedas atau makanan asam, tapi ada masalah yang lebih dalam. Kelima, penjelasan ilmiah. GERD bukan cuma asam, tapi kombinasi dari katup lemah dan tekanan perut tinggi, sehingga pengosongan lambung jadi lambat. Kemudian keenam, solusi medis. Biasanya diberikan antasida atau PPI, proton pump inhibitor. Contohnya omeprazole, lansoprazole, dan lain-lain. Bisa juga diberikan antibiotik jika ada bakteri. Ingat ya, yang saya sebutkan tadi ini wajib dengan resep dokter. Jangan sembarangan, please. Ini solusi penting, tapi fokusnya di mengatasi gejala. Ketujuh, solusi Darmawan Healthy. Bantu selesaikan akar masalah. Dan yang menarik, kondisi saya membaik. Bukan karena obat saja, tapi setelah saya ubah gaya hidup. 1. Pola makan. Saya kurangi konsumsi gula dan tepung.
Hindari ultra processed food. Fokus kepada protein cukup dari real food, plus lemak sehat, juga sayur dan buah rendah gas. Kedua, pola puasa penting untuk beri jeda makan karena ini sangat membantu recovery lambung. Ketiga, pola nafas. Melalui nafas diafragma, ini efektif turunkan tekanan perut. Yang keempat, pola gerak. Lakukanlah gerak ringan tapi rutin setiap hari. Penting untuk bantu metabolisme kita. Yang kelima, pola istirahat. Wajib tidur cukup untuk stabilkan hormon. Ketika konsisten dan disiplin menjalankan gaya hidup sehat, maka keluhan lambung saya, keluhan GERD saya perlahan-lahan semakin terkendali. Bahkan toleransi terhadap kopi semakin membaik. Saat ini, saya rutin minum segelas kopi hitam setiap pagi. Terakhir, rangkuman. Gangguan lambung itu bukan penyakit tunggal. Gastritis, radang, GERD, katup, lemah. Masalah utama bukan cuma masalah asam, tapi sistem tubuh secara keseluruhan. Ini yang saya pelajari dari pengalaman pribadi dan kasus yang saya bantu. Kalau teman-teman punya pengalaman yang berbeda, menarik nih, kita diskusikan. Tulis di kolom komentar ya. Nanti saya akan jawab. Sebagai penutup, kalau Anda cuma minum obat penurun asam lambung, itu seperti matikan alarm kebakaran. Padahal apinya masih menyala. Semoga ini membantu teman-teman memahami tubuhnya sendiri. Sampai jumpa di episode berikutnya setiap minggu jam 10 pagi. Saya Freddy Darmawan.